سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam khatamul anbiya'i wal mursalin dan nabiyya ba'da amma ba'd. Wa ya ayyuhalladzina inni usikum nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih la'allakum tuflihun. Summa faqalallahu ta'ala bi kitabil karim wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Sadaqallahul azim. Summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu yuhasabu bi'abdihi yaumal qiyamah as-shalah. Idza shalahat shalahat sa'iru amalihi wa idza fasadat fasadat sa'iru amalihi. Wa adil Nabi sallallahu alaihi wasallam dan konteks yang lain, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Telah semakin dekat kepada manusia hari penghitungan amal baik dan amal buruk. Namun sebagian dari mereka banyak juga yang berlalai-lalai menghadapinya. Maka benar Allah dengan segala firman-Nya, surat Al-Anbiya surat yang ke-21 ayat yang pertama. Amalan pertama nanti dihisab oleh Allah terhadap seseorang hamba adalah tentang sholat. Apabila ibadah sholatnya bagus, diterima, maka mengikutlah ibadah-ibadah yang lain. Namun apabila ibadah sholatnya ditolak, maka rusaklah ibadah-ibadah yang lain. Lalu Rasulullah SAW bersabda dalam konteks hadis yang lain, tidak sah salat seseorang ketika tidak membaca surat Al-Fatihah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Masyaallah muslimin jemaah rahimahullah, bersyukur kita kepada Allah pada hari ini kembali kita bisa menunaikan panggilan Allah melaksanakan pada Jumat yang merupakan satu kewajiban bagi kita seorang muslim wajib berakal. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang kita lakukan, baik yang sudah, yang sedang maupun yang akan kita lakukan, kiranya senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya salawat dan salam buat kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang terakhir, pengimban risalah ilahi, pembawa ajaran Islam, pendidik kalimat tauhid. Dengan perjuangan beliau, Islam sampai kepada kita jadikan sebagai jalan hidup. Mudah-mudahan yang menjadikan Islam sebagai jalan hidup, Al-Quran dan Sunnah sebagai imam, insyaallah kita selamat dari dunia sampai kepada kampung akhirat. Masyaallah muslimin jemaah rahimahumullah, tanpa terasa kita sudah berada di akhir ujung tahun 2023 dan kita akan memasuki tahun 2024. Maka tidak salah bila kita mengevaluasi kembali tentang ibadah mahdhah, ibadah yang sudah ada ketentuan dan patokannya dari Allah dan Rasulnya, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi.
Salah satu di antaranya yang perlu kita evaluasi, kalau dalam bahasa Arabnya itu adalah hisab, dan kita ambil dalam surat Al-Anbiya tadi, iqtaraba linnasi hisab wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah semakin dekat kepada manusia hari perhitungan, hari evaluasi terhadap amal mereka, namun sebagai mereka banyak juga yang terlalai-lalai menghadapinya. Minimal kita mencoba pada Jumat ini untuk mengevaluasi terhadap bacaan rukun qauli tentang sholat kita. Di antara rukun qauli itu adalah bacaan surat Al-Fatihah. Sebenarnya paketnya adalah syarat untuk membaca surat Al-Fatihah dan kesalahan fatal ketika membaca surat Al-Fatihah. Namun karena waktu yang sangat terbatas, mungkin jika Allah mempertemukan kita kembali, akan kita coba sampaikan kesalahan-kesalahan fatal ketika membaca surat Al-Fatihah. Namun pada Jumat sekarang kita coba menyampaikan 10 syarat yang harus dipenuhi untuk membaca surat Al-Fatihah. Karena membaca surat Al-Fatihah adalah bagian dari rukun salat. Ketika rukun itu tidak terpenuhi, maka ibadah salatnya juga berpengaruh rusak. Oleh karena itu perlu kita memperhatikan, apalagi sudah akhir tahun. Satu tahun ini pernah nggak kita mencoba mengevaluasi bacaan sholat kita? Terutama bacaan surat Al-Fatihah kita. Kenapa? Surat Al-Fatihah ini sangat-sangat menentukan, sakral sekali. Satu contoh ya, ketika kita terlambat melaksanakan sholat Jumat umpama, kan fadilah Jumat itu diantaranya kita datang lebih awal pada hari Jumat itu ke masjid. Kenapa? Para malaikat penjaga pintu masjid itu mencatat kedatangan seorang hamba datang ke masjid sesuai dengan kedatangannya. Apabila waktu Jumat sudah masuk, khatib sudah berkhutbah, maka para malaikat yang duduk di pintu-pintu masjid tadi menutup catatannya dan dia mendengarkan khutbah. Begitu pentingnya kita datang sebelum Jumat, terutama khatib akan naik mimbar. Nah, ketika khatib sudah naik mimbar, tidak ada lagi salat taubat. Andaikan kita ingin melaksanakan salat sunat taubat, maka ketika khatib sudah naik mimbar tidak ada lagi salat sunat. Tidak lagi salat wudu dan salat sunat yang lainnya. Termasuk diantaranya salat sunat tahiyatul masjid. Cuman salat tahiyatul masjid ini ada keringanan yang Rasul berikan, yaitu ketika kita terlambat melaksanakan salat Jumat, khatib sudah naik mimbar, kita ingin melaksanakan salat sunat tahiyatul masjid, maka salat sunat tahiyatul masjid itu harus diringkas, dipercepat agar wasiat ikhwan itu bisa didengar. Nah, maksudnya apa? Andaikan kita melaksanakan sholat sunat, khatib sudah naik mimbar, maka kita takbir, tidak baca doa iftitah, langsung Al-Fatihah. Langsung Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, tidak akhir sampai akhir. Setelah itu tidak perlu lagi membaca surat pendek, langsung rukuk. Langsung rukuk, kemudian baca bacaan rukuk, iktidal, sujud dan seterusnya. Jadi tidak perlu baca surat pendek. Sah salatnya, begitu pentingnya. Tapi ketika salat yang kita lakukan itu, Al-Fatihah yang tidak terbaca, maka salatnya tidak sah. Begitu pentingnya. Maka Imam Nawawi mensyaratkan bahwasanya hadis yang berbicara la salat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini, bahwa
menjadi dasar bagi mazhab Syafi'i bahwasanya membaca surat Al-Fatihah itu adalah hukumnya wajib. Artinya Pak, tidak sah salah seseorang ketika dia tidak membaca surat Al-Fatihah. Apakah dia menjadi imam ataupun menjadi makmum ataupun sholat sendirian. Oleh karena itu jemaah rahimahullah akan kita coba sampaikan 10 syarat tersebut, minimal bisa memberikan motivasi kepada kita selesai Jumat ini untuk menelaah kembali bacaan surat Al-Fatihah kita, sehingga surat Al-Fatihah yang kita baca itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya berdasarkan kaidah-kaidah ilmu tadi. Apa saja 10 syarat itu ketika kita membaca surat Al-Fatihah? Pertama, tertib. Tertib artinya adalah bahwa surat Al-Fatihah harus dibaca sesuai urutan ayat-ayatnya. Tidak boleh dibolak-balik. Ayat 1, 2, 3, 4, 5 sampai ayat 6. Jadi tidak boleh dibolak-balik. Yang kedua, berturut-turut. Artinya semua ayat dibaca secara berturut-turut tanpa diselingi dengan kalimat-kalimatnya, tidak ada hubungannya dengan sholat. Seumpama di tengah-tengah membaca surat Al-Fatihah tiba-tiba kita bersin. Kalau bersin itu di luar sholat, sunnah hukumnya membaca Alhamdulillah atau Alhamdulillah. Maka ketika membaca surat Al-Fatihah tidak boleh membaca hamdalah tersebut. Ini memotong ayat surat Al-Fatihah itu sendiri. Jadi walaupun di luar sholat kita bersin membaca Alhamdulillah, hukumnya adalah sunnah, dapat pahala. Tetapi ketika membaca surat Al-Fatihah, kalimat Alhamdulillah itu adalah memotong urutan ayat. Tidak boleh. Artinya ketika dibaca lalu kita baca, umpamanya kita bersin Alhamdulillah, umpamanya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, lalu kita bersin umpamanya Alhamdulillah, maka ayat itu harus diulang dari awal. Begitu penting. Kemudian yang ketiga adalah menjaga huruf-hurufnya. Menjaga huruf-hurufnya, di dalam surat Al-Fatihah ada setidaknya 138 huruf. Namun bila menghitung komplit dengan tasdid-tasdidnya, kedua huruf alif pada dua kalimat surat, dua alif pada kalimat ad-dhalin, dan satu alif pada kalimat malik, maka jumlah huruf-hurufnya ada 156 huruf. Semua huruf itu harus terbaca dengan baik. Bila ada satu saja yang tidak terbaca, maka tidak sah salat. Yang keempat adalah menjaga tasdid-tasdidnya. Tidak, di dalam surat Al-Fatihah ada 14 tasdid. Tasdid-tasdid itu merupakan bentuk dari huruf-huruf yang bertasdid, yang karenanya maka ke-14 tasdid tersebut dijaga dalam pembacanya. Dengan menjaga tasdid-tasdid itu sama saja dengan menjaga huruf Al-Fatihah yang juga wajib hukumnya untuk dijaga. Jadi di samping huruf, tasdidnya juga diperhatikan. Jadi memang surat Al-Fatihah ini sangat sakral. Cuman kadang-kadang jemaah banyak yang tidak memperhatikan sehingga menganggap sederhana saja surat Al-Fatihah. Padahal banyak ketentuan yang harus dilakukan. Yang kelima adalah tidak berhenti di tengah bacaan lama atau berhenti dengan maksud memotong ayat. Bila di tengah-tengah bacaan surat Al-Fatihah berhenti bukan karena maksud memotong bacaan, tetapi karena ada yang unsur tertentu seperti lupa ataupun lelah, maka tidak menjadi masalah. Kalau ada yang lupa, tidak jadi masalah. Tetapi kalau seandainya tidak berurutan, tidak tertib, maka itu harus diulang bacaan Al-Fatihah itu dari bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Yang keenam adalah menjaga setiap ayatnya, termasuk basmalah. Jadi basmalah itu dalam surat Al-Fatihah
adalah ayat yang pertama surat Al-Fatihah. Cuman cara pemakaian atau pembacaan dari Rasulullah ada dua contoh yang diberikan oleh Rasulullah. Yang pertama bacaan sir. Artinya apa? Surat Al-Fatihah itu dimulai dengan ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim. Boleh disirkan, artinya di dalam hati membacanya. Dan tradisi itu berkembang sampai hari ini, yaitu di Mekah dan di Madinah. Maka kepada bapak-bapak saudara yang pernah naik haji ataupun umrah, maka ketika kita sholat berjamaah mendengarkan imam bacaan di Mekah dan Madinah itu, imamnya itu adalah mensirkan badan basmalah. Ini adalah tradisi Rasulullah SAW. Dan dalam konteks yang lain, Rasulullah juga menjaharkan bacanya. Artinya apa? Baik dijaharkan ataupun disirkan, bacaan Bismillah itu harus dibaca. Kemudian yang ketujuh, tidak ada kesalahan baca yang bisa merusak makna. Contoh kesalahan baca yang bisa merusak makna adalah kata siratal ladzina an'amta. An'amta yang dibaca secara menjadi an'amtu, maka itu akan merubah makna. Kesalahan baca ini bisa merusak makna dari engkau memberi nikmat menjadi saya memberi nikmat. Jadi an'amta kita baca an'amtu. Engkau memberi nikmat, ketika baca an'amtu, aku memberi nikmat. Itu jauh beda. Maka harus dibaca benar-benar, tidak boleh salah, terutama dalam ilmu tajwidnya. Yang kedelapan adalah dibaca pada posisi berdiri pada salat fardu. Yang kesembilan dapat didengar oleh diri sendiri. Yang kesepuluh adalah tidak diselingi dengan zikir ataupun bacaan-bacaan yang lain. Andaikan kita melaksanakan sholat ataupun kita melaksanakan sholat berjamaah sendiri, imam ataupun makmum ketika membaca surat Al-Fatihah tidak boleh diselingi dengan kalimat-kalimat yang lain. Walaupun kalimat-kalimat yang lain itu kadangkala di luar bacaan sholat itu sunnah hukumnya. Kecuali umpamanya ada kebaikan sholat, umpama imam membaca surat Al-Fatihah selesai, lalu imam tersebut membaca surat pendek, lalu makmum membaca surat Al-Fatihah. Ketika imam salah membaca surat pendek, maka makmum yang ketika membaca surat Al-Fatihah tersebut umpamanya sudah diulang 2 kali oleh imam, tetapi masih ragu juga, sedangkan makmum sedang membaca surat Al-Fatihah, lalu diingatkan, itu tidak jadi salah. Itu beda. Jadi selagi ada manfaat kebaikan tentang sholat, itu tidak merusak surat Al-Fatihah itu sendiri. Masyarakat muslimin, jemaah Ahmad rahimahullah, ini adalah motivasi ringkas saja kepada kita semua. Mumpung di akhir tahun, sudah saatnya kita untuk mengevaluasi bacaan sholat kita. Jangan sampai nanti bacaan sholat kita sudah sekian tahun kita membaca surat Al-Fatihah, tetapi bacaan itu tidak ada sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya. Contohnya, Pak, Jumat kedua bulan kemarin itu kami dipercayakan untuk memberikan tausiah subuh barakah di satu tempat. Alhamdulillah jemaahnya ramai. Jadi disepakati, karena jemaahnya itu adalah sangat-sangat antusias untuk menambah ilmu, disepakati untuk memperagakan bacaan surat Al-Fatihah. Cukup bacaan Al-Fatihah saja. Jadi karena jemaahnya ramai, diambil
4 dari ibu-ibu, kemudian 6 dari bapak-bapak. Karena posisi duduknya ibu-ibu di belakang, kemudian mubaliknya di tengah, diambil sebelah kiri 3, bapak-bapak sebelah kanan 3, jadi jumlahnya 10. Setelah dicoba, diminta kepada jemaah untuk memperagakan bacaan. Dari 10 jemaah yang memperagakan, hanya 1 yang sesuai dengan kaidah yang tadi. Coba bayangkan. Itu apa saja, belum baca-baca yang lain. Kenapa? Ketika ayat itu panjang, dipendekkan berbeda makna. Atau sebaliknya, dia pendek dipanjangkan. Contoh lagi di tempat yang lain, itu wirid ibu-ibu. Wirid ibu-ibu dicoba, diminta untuk memperagakan bacaan surah Al-Fatihah. Dari 30 orang, hanya 5 yang mendekati ilmu tajwid zaman. Padahal umur beliau sudah mendekati 50, 60, bahkan dari 70. Jadi tidak terbaca lagi. Coba bayangkan, ada satu ungkapan dari pengurus, Ustaz, awak tak yang boleh ibu bacaan, padahal kecuk diberikan semacam tanggung jawab putusan dari misalnya waktu itu kalau memang tidak berhadapi. Kenapa jemaah tidak sesuai dengan ilmu tajwid? Ini tidak menggurui, tapi mengajak untuk mengevaluasi bacaan sholat kita. Mana tahu ada yang keliru. Mudah-mudahan dengan kita berikan motivasi ini, berhubung kita juga sudah lanjut. Kata Nabi, amal umati baina sitin wa sabiin. Umur umatku berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum ma yajuzu dzalik, jarang yang lebih dari itu. Jadi kalau sudah 50, 60, 70, mari kita sering mengevaluasi tentang bacaan sholat kita. Ada yang keliru kita perbaiki, mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ibadah sholat kita diterima, maka ibadah yang lain akan ikut. Tetapi kata Nabi, ketika ibadah sholatnya rusak, rukdat, ditolak, maka ditolak ibadah-ibadah yang lain. Mudah-mudahan bisa memberikan motivasi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum ila al-amin.